Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak ya? Makin kesini anak-anak abah makin sedeng saja. Nggak tahu habis salah makan apa gitu ya. Makin kesini anak abah ini makin mirip abah. Kalau nggak kemakan hoax, ya menyebarkan hoax ya. Itu memang anak abah sejak dulu. Gila nggak sih? Ha? Sampai sekarang mereka masih meyakini bahwa Abah itu benar-benar telah dilantik jadi penasehat Raja Arab terkait kota Riyadh. Kalau nggak sedeng, bukan anak Abah namanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Iyalah, nggak percaya. Mana ada gitu loh. Ternak Mulyono pada nggak percaya soal Anies Baswedan ditunjuk oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menjadi penasihat kerajaan untuk kota Riyadh, dan tugas Anies adalah bertugas menyusun perencanaan-perencanaan strategis untuk membangun kota Riyadh supaya bertransformasi dan mempunyai daya saing global. Mereka bilang, ya, Ternak Mulyono bilang itu adalah berita hoax. Itu adalah berita yang tidak benar. Woi, Ternak Mulyono, makanya kalau punya TV di rumah, TV itu ditonton. Kalian tonton berita-berita terpercaya di TV One, di iNews, di Metro TV. Jangan yang kau dengar itu berita-berita hoax di media sosial yang belum tentu kebenarannya. Makanya kau kalau punya TV tonton berita, biar otak kalian itu berkembang, biar otak kalian itu nggak beku terus. Kalian punya TV di rumah, tapi yang ditonton setiap hari itu adalah film kartun melulu. Mau berkembang bagaimana wawasan kalian? Mau nggak beku gimana otak kalian? Iyalah, nggak percaya. Mana ada gitu loh. Tapi kalau lu percaya, kalian percaya, nggak masalah ya. Lanjutin ya. Biar kalian jadi ya semacam apa hiburan lah bagi kami gitu kan. Karena faktanya apa? Nggak ada yang mungkin percaya. Kok bisa-bisanya Abah Elu dilantik sebagai penasehat kota Riyadh ya oleh Raja Arab. Sementara Abah Elu hanya ada di Indonesia, nggak percaya. lanjut. Saya membuat konten membantah tentang foto-foto yang beredar yang sekarang ini. Itu loh, sudah pernah. Tapi sayangnya akunku itu terblokir. Jadi sudah tidak ada lagi. Dan sama foto-fotonya, tapi dulu judulnya tidak seperti ini. Kalau dulu judulnya beda, kalau sekarang ini judulnya Anies katanya resmi diangkat jadi Dewan Penasehat di Arab Saudi. Kita logika aja guys, saya berpikir, kita coba lihat. Ya kan? Anies itu sekarang masih ada di tanah air kita Indonesia. Ya kan? Dia masih ada di Indonesia, dan informasinya dia karena stroke ringan, itu katanya. Saya tidak mau tahu masalah itu. Yang jelas Anies sekarang jalan aja dia menggunakan kursi roda, berdiri itu menggunakan tongkat, dan tidak ada bepergian kemanapun. Itu real, ya kan? Itu Anies sekarang. Dan aku sudah juga konfirmasi ke teman yang ada di Jakarta yang bekerja di PT Angkasa Pura, dan aku juga sudah cross check di maskapai penerbangan, mau itu Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, Lion Air, Super Air Jet atau apapun. Di dalam beberapa bulan ini tidak ada atas nama Anies Baswedan melakukan penerbangan ke luar negeri, apalagi ke Arab Saudi, tidak ada.
Itu real, tidak ada, ya kan, sudah jelas. Kalau tidak percaya silahkan cross check ke Angkasa Pura atau ke maskapai penerbangan. Karena Anies sekarang masih ada di tanah air kita Indonesia. Dia masih menggunakan kursi roda dan berjalan pun masih menggunakan tongkat. Jadi kalau yang katanya Anies diangkat jadi Dewan Penasihat di Arab Saudi itu hoax. Itu sebenarnya foto-foto lama. Itu waktu itu kalau tidak salah Anies waktu itu ada acara apa ya di sana itu memang ada benar. Anies ke sana cuma bukan untuk pengangkatan. Kalau tidak salah waktu dia berakhir masa jabatannya jadi gubernur, waktu dia sudah mulai mengkampanyekan diri, dia ada selalu menghadiri dia datang terus bukan diundang, dia datang sendiri. Minta arahan dari siapa gitu loh. Yang penting minta dibantu dengan siapa gitu, yang penting dia bisa hadir gitu di acara-acara itu loh. Itu saya tahu dan saya sudah pernah membantah foto-foto yang beredar sekarang ini di tahun 2022-2023 itu sudah pernah ada aku membuat postingan untuk bantahan. Jadi yang ada beredar sekarang lagi viral ini tuh sebenarnya foto-foto lama. Dengan beda judul dan di dipoles-poles dengan ya tambahan-tambahannya. Biasalah anak-anak abah ini kan pintar mengedit dan pandai juga untuk mengibulin pendukung-pendukungnya sendiri. Kan bego. Jadi itu hoax teman-temannya, hoax. Kalau tidak percaya silahkan cek ke Angkasa Pura, cek ke maskapai penerbangan. Anies dalam beberapa bulan ini tidak ada melakukan penerbangan ke luar negeri, apalagi ke Arab Saudi. Itu jelas real. Silahkan buktikan. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Dan juga ibarat itu sekarang gini, kita logika aja berpikir, bagaimana bisa sekelas kerajaan Arab Saudi mengangkat seorang pengangguran yang bukan orang penting di negara ini, bukan pejabat apa-apa di negara ini, terus menjadikan dia sebagai penasehat. Apa yang diandalkan dari Anies? Apa yang diandalkan? Ya kan? Menteri bukan. Apalagi punya kedudukan tidak di negara ini. Jabatan dia apa Anies nih di Indonesia? Hanya sebagai pejabat tangan aja, ya kan? Terus mau diangkat jadi Dewan Penasehat di Arab Saudi itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Yang jelas Anies sekarang masih ada di rumah dan masih ada di negeri kita Indonesia, masih menggunakan kursi roda dan tidak kemana-mana. Jadi itu positif 100% hoax. Itu aja yang saya sampaikan, semoga bisa dimengerti. Kalau tidak percaya silahkan cross check ke maskapai penerbangan atau ke PT Angkasa Pura. Saya sudah konfirmasi, tidak ada. Itu semua hoax dan bohong. Itu foto-foto lama. Dadah, itu aja ya. Nah, ya kan? Apa yang disampaikan oleh Bang Ian Jibril barusan, ini masuk akal gitu loh, bahwa Abah itu dilantik sebagai penasehat apa gitu ya oleh Raja Arab untuk memproyeksikan kota Riyadh itu tahun 2030 mendatang. Itu hoax ya. Iya bener-bener hoax, gak percaya. Aduh, kalian ini kebanyakan minum kencing unta gitu ya. Jadinya nggak bisa membedakan antara berita benar dan berita nggak benar. Tapi nggak masalah lah ya kan. Iya, yang penting kalian senang. Lanjut. Masih terus rame ya tentang video aku tentang Pak Anies Baswedan. Lihat ini. Ini baru aja nih, hoax. Kenapa nggak diposting waktu dilantiknya? Saya kayak gini ya nggak harus sedetail itu, bukan hak kita juga, mungkin itu privasi dari negara tetangga. Dan ini kan menjadi, maksudnya kalau misalnya Bapak Haji Abbas, yang namanya Haji Abbas, nggak tahu hanya ini apa, Hendra atau Hendiwan, nggak tahu ya kan, pokoknya Abbas lah gitu ya. Untuk Bapak Abbas nih ya kan, kalau misalnya ini tidak berpengaruh dengan hidup Anda, ya udah Bapak nggak apa-apa gitu dia, nggak apa-apa Bapak. Nggak perlu Bapak mention, nggak perlu Bapak respon, nggak perlu Bapak capek-capek buang waktu untuk komentar yang tidak baik gitu kan. Yang jelas beliau berprestasi untuk dirinya sendiri, udah selesai. Kalau seandainya Bapak tidak mengakui kalau misalnya beliau berpengaruh di Indonesia, udah selesai. Nggak ada yang harus dicampuri, nggak ada harus yang dipermasalahkan, nggak ada Bapak, selesai. Ya kan Bapak Abbas, nggak tahu hanya apa, Hendiwan, ya kan, nggak tahu kita. Jadi Bapak ya, mau hoax mau enggak, pemberitaannya banyak di mana-mana. Berita sebelumnya juga sudah, postingan yang
aku posting juga sudah menyampaikan fakta dan data. Kalau seandainya Bapak emang benci banget dengan Pak Anies Baswedan, nggak apa-apa, itu hak Bapak, bukan urusan saya. Ya, mohon maaf lahir batin Bapak ya. Jadi untuk Bapak Abbas, pesan saya ya Bapak, urus aja kehidupan Bapak sama orang-orang yang head comment lainnya nih ya. Maksudnya ya capek-capek Bapak ngetik gitu ya kan, lagi juga nggak berpengaruh sama Pak Anies Baswedan yang terus bersinar. Bukan persoalan benci ataukah tidak, bro, ya Drun ya. Bukan persoalan benci ataukah tidak. Persoalannya adalah Abah itu memposting sesuatu yang tidak masuk akal tanpa dilengkapi oleh bukti. Dan memang seperti itulah faktanya ya. Kebiasaan Abah emang seperti itu. Dan berdasarkan track record, ini saya belajar dari Abah nih, ya kan. Katanya Abah, kalau ingin menilai seseorang, lihatlah rekam jejaknya, alias track record. Nah, Abah ini track recordnya ya macam kayak gitulah. Tukang ibu. Makanya, kalau ingin dipercaya omongannya, tunjukkan buktinya seperti yang disampaikan oleh netizen dalam sebuah komentar di badan video barusan. Kenapa nggak diposting waktu dilantiknya, gitu loh. Nah, lu hanya sebagai anak Abah membela Abah setinggi pohon duren tanpa alasan. Koclak nggak ya? Koclak tak? Koclak lah. Tapi nggak masalah ya kalau nggak koclak, kalau nggak koplak. Kalau nggak EQ-nya di bawah 78, nggak mungkin lu jadi anak Abah. Lanjut. Dengerin barisan-barisan sengkune, barisan-barisan sakit hati. Anies diangkat menjadi penasehat di Riyadh itu murni dengan kecerdasannya beliau. Makanya Raja Arab itu bisa menilai, ya, orang yang benar-benar cerdas, orang yang pura-pura cerdas, ya, bisa kelihatan dari intelektualnya. Jadi menurut saya kalau Abah Anies diangkat menjadi penasehat di Riyadh itu hal-hal yang wajar, karena memang dari dulu beliau itu memang cerdas, intelektualnya tinggi. Menjadi gubernur program-programnya maju dan beliau mendapatkan banyak penghargaan baik dalam negeri ataupun luar negeri, termasuk dari Raja Arab Saudi. Makanya Raja Arab Saudi itu ya tidak tanggung-tanggung menjadikan Abah Dewan Penasihat di Riyadh itu, karena memang tugasnya beliau ya, dengan kecerdasannya beliau Raja Arab pasti yakin pasti maju. Sebentar ya. Yang sengkuni itu siapa, koclak? Hah? Orang yang suka mencaci, golongan yang suka memaki, menghina, memfitnah, itu bukannya golongan elu, Drun. Kok bisa-bisanya elu menyebut sengkuni golongan orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Abah? Kami berseberangan bukan karena kami benci kebohongannya. Kami benci adu dombanya yang sering disampaikan oleh Abah dan para anak-anak Abah yang macam kayak elu ini juga gitu loh. Kecerdasan Abah diakui di dalam negeri dan di luar negeri. Palelo peyang. Diangkat sebagai penasihat Raja Arab dari Hong Kong. Lanjut. Abah Anies Rashid Baswedan kita guys ya. Di Konoha beliau kata termul menjadi pengangguran bos. Tapi di Arab Saudi khususnya di kota Riyadh beliau diangkat sebagai Dewan Penasehat guys ya. Kira-kira berapa gajinya guys kerja di sana jadi penasehat ya? Kita ingin sekali guys bekerja di Arab Saudi guys ya. Karena kita tahu di sana sangat mahal bayarannya kawan-kawan. Tapi sulit kawan-kawan karena di sana aturannya sangat ketat ya untuk mendapatkan visa kawan-kawan. Abah Anies Rashid Baswedan 2029 kita doakan menjadi presiden yang mencintai negeri. Satu komentar buat Abah Anies Rashid Baswedan yang menjadi penasehat di kota Riyadh. Kawan-kawan ya, let's go anybody. Let's go anybody. Mau ngapaan sih lu? Orang sampai hari gini masih ketipu dengan bacotannya Wan Ngibul. Masih aja sok-sokan. Aduh, dilantik sebagai apa? Ya, kok gini loh, Abah itu orang yang masuk kategori narsistik, ya kan? Seharusnya
atau sewajarnya kalau Abe ini benar-benar diangkat sebagai penasehat oleh Raja Arab ya untuk kota Riyadh, jangankan pas dilantik, baru diundang aja udah diposting tuh perjalanannya dari Indonesia ke Arab live 8 jam. Waktu dilantik live ya kan, biar dapat gift paus. Aduh, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Sebelumnya, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebelumnya saya ingatkan gitu ya, kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan dan keputusan ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.